Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kharin Najmi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dengan NIM 210105011. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dan 4 yaitu mengenai prinsip perangkat keras input-output dan prinsip perangkat lunak input-output. Yang pertama yaitu prinsip perangkat keras input-output. Ruang lingkup atau batasan manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input-output dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi, di antaranya yaitu mengirimkan perintah ke perangkat input-output untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat input-output, menangani kesalahan pada perangkat input-output, dan menyediakan interface kepada pemakai. Kemudian input-output device atau yang disebut sebagai perangkat I/O. Perangkat input-output adalah perangkat keras yang digunakan oleh operator manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Seperti namanya, perangkat input-output mampu mengirim data ke komputer dan menerima data dari komputer. Contoh perangkat input-output yaitu ada CDR, DVD, Blu-ray drive, digital camera, mesin fax, floppy diskette drive, hard drive, modem, network interface card, SD card, sound card, touchscreen, dan flash disk. Kemudian device controller. Device controller adalah unit perangkat keras yang menangani sinyal masuk dan keluar dari CPU. Perangkat terhubung ke komputer melalui colokan dan soket yang terhubung ke pengontrol perangkat. Pengontrol perangkat menggunakan kode biner dan digital. Perangkat I/O berisi bagian mekanik dan listrik. Kemudian, mengapa kita membutuhkan device controller? Karena pengontrol perangkat bertanggung jawab untuk memindahkan data antara perangkat periferal yang dikontrolnya dan menyimpannya dan penyimpanan buffer lokalnya. Biasanya sistem operasi memiliki driver perangkat untuk setiap pengontrol perangkat. Kemudian yaitu definisi Direct Memory Access atau DMA. Direct Memory Access adalah sistem yang bertugas untuk memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses di CPU, yang dapat mempercepat operasi memori dan tidak memberatkan kerja CPU. Namun, hanya input dan output data tertentu saja yang dapat diproses melalui DMA. Channel DMA digunakan untuk mengkomunikasikan data antara perangkat periferal dan memori sistem. Tanpa DMA, CPU menyalin setiap bagian data dan tidak memungkinkan pekerjaan lain dilakukan sampai operasi selesai. Dengan DMA, CPU dapat memproses tugas lain saat transfer data sedang dilakukan. Transfer data pertama kali diprakarsai oleh CPU, namun operasinya dapat dilakukan oleh DMA. Manfaat DMA yaitu berguna untuk pengoperasian perangkat yang membutuhkan banyak ruang untuk pengerjaan bersamaan, sound card dan graphic card misalnya. Biasanya mengakses data yang disimpan dalam RAM melalui CPU. Namun, karena dapat mengakses data sendiri, sebenarnya kedua kartu tersebut dapat dihubungkan dengan DMA untuk membypass CPU. Bagaimana cara kerja DMA? Direct Memory Access memungkinkan proses pembacaan blok data secara langsung tanpa melalui CPU. Ada 3 cara transfer data melalui DMA yaitu melalui mode burst, mode styling cycle, dan mode transparan. Yang pertama yaitu dalam mode burst. Bus sistem dilepaskan hanya setelah transfer data selesai. Kemudian yang kedua dalam mode styling cycle, selama transfer data antara saluran DMA dan perangkat I/O, bus sistem dilepaskan selama beberapa clock cycle sehingga CPU dapat melakukan tugas lain. Ketika transfer data selesai, CPU menerima permintaan interupsi dari pengontrol DMA. Dan yang ketiga yaitu mode transparan. Channel DMA dapat mengambil alih bus sistem hanya jika tidak diperlukan oleh prosesor. Namun, menggunakan pengontrol DMA dapat menyebabkan masalah coherency change. Data yang disimpan melalui RAM yang diakses oleh pengontrol DMA mungkin tidak diperbarui dengan data change yang benar jika CPU menggunakan memori eksternal. Kemudian bab 4 yaitu perangkat lunak input-output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input-output. Pada dasarnya dilakukan dengan cara mengorganisasikan software ke dalam beberapa layer, di mana level di bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Kriteria dan tujuan perangkat lunak input-output. Yang pertama yaitu konsep dalam desain software input-output. Dalam membuat konsep atau desain software input-output memerlukan device independence atau yang tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua yaitu penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan atau
penamaan file atau berkas atau perangkat sudah semestinya menggunakan tipe karakter string atau integer yang sederhana dan tidak bergantung pada device. Sebagai contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan kesalahan atau error handling. Penanganan error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Sebagai contoh pertama controller, device driver, dan seterusnya. Jika tidak bisa ditangani, maka harus beri pesan atau pemberitahuan. Yang keempat yaitu synchronous atau blocking dan asynchronous atau interrupt driver. Perlu kita ingat bahwa kebanyakan input-output bersifat asinkron. Yang kelima yaitu Sharable dan dedicated device. Sharable atau dedicated device di sini artinya beberapa perangkat yang dapat dipakai secara bersama-sama, seperti misalnya disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu waktu, seperti disk untuk Sharable dan printer untuk dedicated. Kemudian 4 layer perangkat lunak input-output, yaitu ada interrupt handler, device driver, device independent operating system software, dan user space input-output software atau lapisan pustaka. Yang pertama pada interrupt handler. Interrupt handler maksudnya, interupsi harus dapat ditangani atau disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Biasanya interrupt handler akan melakukan block atau blockade pada device driver saat perintah input-output diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja sehingga device driver keluar dari status block. Penyebab terjadi interupsi yaitu pada program, terjadi akibat eksekusi suatu interupsi. Kemudian timer disebabkan oleh timer prosesor. Penyebab yang lain adalah disebabkan oleh input-output controller baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error atau kegagalan hardware lainnya. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan interupsi dalam CPU kepada rutin interupsi. Untuk manajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Device driver. Device driver adalah program jembatan penghubung antara hardware dan software untuk membantu mengontrol mengendalikan perangkat periferal komputer. Suatu perangkat periferal tidak akan berfungsi tanpa adanya device driver, kecuali perangkat periferal yang digunakan bersifat build-up atau genuine part menurut vendor operating system yang digunakan. Device driver biasanya menyediakan piranti lunak antarmuka untuk memudahkan pengguna. Seluruh kode device dependent atau yang terikat atau terkait diletakkan di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Fungsi device driver. Fungsi utama device driver adalah sebagai penghubung utama hardware. Device driver tidak akan berguna tanpa hardware, begitu juga kebalikannya. Fungsi dari device driver lainnya adalah yaitu yang pertama sebagai jembatan penghubung software dengan hardware, yang kedua sebagai penerjemah data antara software dan hardware, dan yang terakhir sebagai pengontrol input dan output software terhadap hardware. Kemudian yang ketiga yaitu device independent operating system software. Perangkat input-output terkait atau device independent adalah sebuah software input-output yang tidak bergantung atau terikat pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent yaitu yang pertama membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device, yang kedua menyediakan interface uniform yang seragam untuk user level software, yang ketiga memberikan penamaan pada device, yang keempat memberikan proteksi atau pengamanan pada device, yang kelima memberikan ukuran blok device agar bersifat device independent, yang keenam melakukan buffering, yang ketujuh mengalokasikan penyimpanan pada blok device, yang kedelapan mengalokasi dan pelepasan dedicated device, dan yang kesembilan melakukan pelaporan kesalahan. Kemudian yang terakhir yaitu user space input-output software. Sebagian besar software input-output berada pada sistem operasi yang dihubungkan dengan user program. System call merupakan salah satu input-output yang biasanya dalam bentuk prosedur atau library procedures. Sebagai contoh, write.
Sedangkan yang tidak memiliki library prosedur seperti spooling directory atau daemon atau proses khusus pada proses mencetak dan transfer file akan mengimplementasikan pustaka pengaksesan input-output atau menggunakan application programming interface bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.